selamat siang, selamat datang dalam mata kuliah penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai apa yang harus kalian buat di dalam bab 3. Namun sebelum itu, teman-teman yang sudah di-ACC untuk judul penelitiannya, itu bisa langsung di-upload di tugas yang kemarin, baik dalam buku bimbingan akademik, itu difotokan, ataupun via ACC WA ya atau WhatsApp, itu juga bisa. Nah, baik teman-teman, ketika judul yang di-ACC oleh teman-teman yang teman-teman ajukan kepada pembimbing akademik di ACC dan disetujui, maka judul tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan bab 1 dan bab 2. Apabila yang sudah sesuai, berarti teman-teman tinggal membuat menyempurnakan bab 2 dan membuat bab 3 agar bisa langsung proposal jadi dan bisa mengikuti seminar proposal setelah mata kuliah ini selesai. Nah, untuk yang sudah semuanya selesai, maka harus membuat bab 3, saya akan jelaskan di sini bagaimana cara pembuatan bab 3. Yang pertama, harus ditentukan untuk jenis data yang akan diambil, apakah jenis data kuantitatif atau jenis data kualitatif. Nah, untuk jenis data kuantitatif, ini ada poin-poin yang harus dipenuhi, begitupun juga dengan apabila teman-teman mengambil jenis data kualitatif. Nah, untuk jenis data kuantitatif, ini poin-poinnya ada A untuk metode penelitian, B untuk populasi dan sampel, C untuk waktu dan tempat penelitian, D untuk desain penelitian, E untuk instrumen penelitian, F untuk pengolahan data. Ini jika teman-teman mengambil jenis data yang kuantitatif. Sedangkan apabila yang mengambil jenis data kualitatif, itu sama poinnya ya, ada sampai F, berarti ada 6 poin. Yang pertama ada metode penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga ada waktu dan tempat penelitian, yang keempat ada desain penelitian, yang kelima ada instrumen penelitian, yang keenam ada pengolahan data. Kalau misalkan dilihat, teman-teman, di sini perbedaannya antara jenis data kuantitatif dan kualitatif adalah apabila jenis data kuantitatif itu di poin B ya, yang berbeda. Jenis data kuantitatif itu terdiri dari yang poin B-nya adalah populasi dan sampel. Namun untuk jenis data kualitatif itu namanya subjek penelitian, walaupun sebetulnya intinya sama. Oke. Kita lanjut untuk poin B. A dulu ya, berarti kita bahas dari A, metode penelitian. Nah, metode penelitian dengan jenis data kuantitatif, ini bisa dilakukan beberapa metode penelitian. Yang pertama bisa juga dengan eksperimen, biasanya eksperimen itu adanya treatment atau perlakuan yang diberikan, dan biasanya diawali dengan judul perbandingan atau pengaruh latihan apa. Nah, kalau untuk jenis metode penelitian ex post facto itu mirip dengan eksperimen, namun treatment-nya sudah diberikan. Artinya tinggal mengambil data. Biasanya diawali dengan kata dampak. Dampak kegiatan ekstrakurikuler terhadap apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada metode penelitian deskriptif, yang artinya adalah menggambarkan. Biasanya judulnya itu berhubungan dengan minat atau motivasi. Minat siswa terhadap PJOK atau motivasi siswa dalam mengikuti apa? Ekstrakurikuler ataupun apa. Nah, yang keempat, metode penelitian dengan jenis data kuantitatif ada korelasi. Korelasi ini dia saling menghubungkan ya, mungkin teman-teman masih ingat materi dari penelitian, statistik, mohon maaf, statistik, jadi ada korelasi, itu adalah hubungan, maka biasanya diawali dengan kata hubungan ataupun kontribusi. Nah, untuk metode penelitian jenis data kualitatif, ini ada beberapa poinnya. Yang pertama ada deskriptif, sama menggambarkan, cuman kalau ini jenis judulnya biasanya lebih ke survei, survei sarana prasarana, ataupun analisis sesuatu gitu ya. Tapi pada intinya adalah menggambarkan, cuman jenis datanya berbeda. Kemudian ada juga metode PTK atau penelitian tindakan kelas.
Nah, untuk penelitian tindakan kelas memang biasanya, judulnya diawali dengan kata upaya. Upaya, meningkatkan hasil belajar siswa apa ya, melalui apa. Nah, untuk di era pandemi ini, memang metode-metode ini agak sulit dilakukan ketika tempat penelitiannya adalah di sekolah. Karena di Bekasi, terutama di kota dan kabupaten, kemungkinan beberapa sekolah masih banyak yang online, artinya tidak ada tatap muka. Kita agak kesulitan ketika memang mengambil data, butuh misalkan mengambil metode eksperimen ataupun BTK, itu agak sulit. Nah, namun ketika teman-teman, di sekolah teman-teman bisa dilakukan penelitian, sudah ada mulai tatap muka terbatas, tidak menutup kemungkinan metode ini juga bisa dilakukan. Jadi, ketika metode-metode ini tidak bisa dilakukan, teman-teman bisa mengambil metode R&D, Research and Development, atau kajian literasi, itu pun bisa jadi salah satu pilihan. Kemudian untuk poin B, untuk jenis data kuantitatifnya itu ada populasi dan sampel. Kemudian kalau untuk jenis data kualitatifnya ada subjek penelitian. Kita lihat. Pengertian dari populasi adalah keseluruhan kumpulan dari jenis data yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi. Nah, subjek penelitian ini adalah keseluruhan data yang memang akan diteliti. Namun kalau di sini saya masukkan contoh ini apabila teman-teman mengambil penelitian PTK, jadi difokuskan kepada satu kelas yang memang nilainya paling rendah atau di bawah KKM, ini untuk PTK. Tapi pada intinya, pengertian dari subjek penelitian dan populasi itu sama, adalah keseluruhan data atau keseluruhan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Oke, kemudian ada waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk waktu, nanti teman-teman di sini memasukkan berapa lama penelitiannya kurang lebih. 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan, atau berapa bulan. Kemudian tempat penelitian di sini dicantumkan alamat lengkap tempat dari teman-teman melaksanakan penelitian. Misalkan di sekolah berarti alamat lengkap sekolah, kalau di klub berarti alamat lengkap klub, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah desain penelitian. Desain penelitian ini berhubungan dengan variabel penelitian ya. Masih ingat variabel X, variabel Y gitu ya. Nah, variabel X ini kalau yang atas ini hanya memiliki 2 variabel, biasanya ini jenis penelitiannya korelasi ya. Misalkan kontribusi power tungkai terhadap power lengan misalkan. Kalau yang bawah karena ada O ini adalah treatment-nya, biasanya ini desain penelitian eksperimen. Jadi X-nya ada 2. Pengaruh atau perbandingan latihan X atau perbandingan latihan A dan latihan B terhadap Y, misalkan gitu ya. Jadi ada 2 treatment yang diberikan kepada sampel. Ini desain penelitian. Kemudian ada instrumen penelitian. Pengertian dari instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi nanti teman-teman harus melihat juga mulai dari judul, metode yang diambil, kemudian instrumen yang dipakainya apa. Kalau misalkan teman-teman mengambil metodenya eksperimen, maka instrumennya biasanya dengan tes gitu ya, tes, pelaksanaan tes. Misalkan judulnya adalah pengaruh power tungkai terhadap kecepatan lari, misalkan. Nah, berarti yang dijadikan instrumen penelitian adalah power tungkainya. Power tungkai, ya, power tungkainya berarti kontribusi ya, bukan pengaruh kalau itu. Kalau dua-duanya itu bisa. Itu masuknya korelasi. Pengaruh kontribusi power tungkainya nanti berarti dites. Untuk mengetes power tungkai biasanya menggunakan apa? Vertical jump, standing broad jump, atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan untuk mengetes kecepatan larinya berarti otomatis dengan lari sprint ya, lari cepat dengan jarak berapa, itu untuk korelasi. Nah, kalau eksperimen biasanya pengaruh latihan X terhadap Y. Atau kalau secara ininya misalkan pengaruh latihan push up terhadap kekuatan otot lengan. Nah, berarti yang dites adalah kekuatan otot lengannya. Maka kenapa tadi saya bilang antara metode
kemudian ke instrumen, itu akan berpengaruh gitu ya. Kemudian dari judul, metode, instrumen itu akan berpengaruh. Jangan sampai judulnya, korelasi, instrumennya pakai eksperimen gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah jenis penelitian yang merupakan fisik ya, ini artinya yang dari eksperimen dan korelasi, artinya instrumen yang digunakan adalah tes-tes. Contohnya ini vertical jump, itu untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Nah, kalau yang bentuk instrumen seperti ini, yang pakai tes, berarti dijelaskan. Misalkan, vertical jump, tujuannya untuk apa sih? Kemudian alat dan bahannya apa saja, pelaksanaannya bagaimana, penilaiannya seperti apa, dan kalau bisa dilengkapi dengan gambar, itu akan lebih membantu. Nah, ini instrumen penelitian yang deskriptif, ya. Jadi kalau tadi, instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, kalau penelitian deskriptif biasanya bentuknya bisa angket, bisa wawancara, bisa observasi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penelitian deskriptif yang bentuknya angket. Jadi saya, berikan seperti ini. Nah, sebelum membuat angket, biasanya akan diminta teman-teman membuat kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket ini, berdasarkan apa dibuatnya? Pertama, judul yang pasti ya, ini judulnya, kemudian, berdasarkan teori yang ada di dalam bab 2. Setelah itu baru dibuatkan angket. Misalkan begini, judulnya adalah motivasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler bola basket, misalkan seperti itu. Nah, berarti kita ambil motivasinya. Motivasi menurut sumber siapa gitu ya, motivasi adalah terbagi menjadi 2, ada eksternal dan internal. Nah, makanya itu jadi subvariabel. Kemudian dari subvariabel ini dibuat indikator-indikator, baru dibuat nomor soal. Seperti itu cara membuat kisi-kisi. Nah, kalau angket, ini ada skala penilaiannya, tergantung ada yang bentuknya 4, ini 5 ya, ada yang 4, ada yang 2, ya tidak, ada yang 3, dan lain sebagainya. Kalau ini skala penilaian yang biasa dipakai adalah skala penilaian Likert, dari Likert. Jadi ada 5 kategori, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Atau berdasarkan skala penilaian lain pun boleh. Seperti itu, ini sudah masuk ke bab 1. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk, bab 3. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua dan bisa mengerjakan ini tepat waktu, sehingga nanti di semester 6 akhir teman-teman bisa ikut seminar proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.